yang sedang menonton kami di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami dari SDN Bangka 3 akan mengobrol santai berdiskusi terkait dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Baik, sebelumnya kalau kita ini berpikir dan juga kita ngomong-ngomong tentang Pancasila gitu ya, kita sudah tahu kalau Pancasila itu adalah dasar negara kita. Tapi menurut teman-teman sendiri nih, Pancasila itu apa sih? Entitas itu apa? Identitas itu apa? Oke, kalau menurut aku ya, Pancasila itu kan dari dua kata panca dan sila. Panca itu berarti 5, sedangkan sila itu berarti dasar. Jadi Pancasila itu bisa kita artikan sebagai 5 dasar. Nah, Pancasila ini sendiri diramu oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian disempurnakan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi dari Pancasila ini itu ada 5 sila yang kemudian ini menjadi dasar, menjadi ideologi negara, sumber hukum, dan lain-lain sebagainya. Betul ya, kalau menurut saya setuju sih, karena Pancasila itu sebagai dasar kita untuk bernegara dan juga berbangsa ya. Tapi kalau misalnya entitas dan identitas sendiri nih, seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya menurut saya identitas itu kan ciri khas atau karakter gitu ya, yang tidak bisa yang dijadikan sebagai pembeda gitu kan, pembeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, entitas dan identitas bangsa itu apa sih kaitannya dan apa sih maksudnya? Oke, aku dong yang berpendapat. Menurut kamu? Nah, jadi menurut aku itu entitas Pancasila sebagai entitas bangsa itu sudah jelas ya. Indonesia ini, kita ini sangat beruntung sekali bahwa tokoh-tokoh kita zaman dahulu itu menciptakan Pancasila itu, merumuskan Pancasila itu, kita sangat beruntung. Coba kita bayangkan apabila Indonesia ini itu tidak ada Pancasila seperti negara luar dengan suku kita yang sangat banyak ini, maka nanti kita akan terpecah belah gitu. Nah, apalagi ada dari Sulawesi, ada dari Batam misalnya, ada dari Medan gitu. Nah, itu kan sudah jelas banyak sekali keragaman. Nah, makanya di sini ada entitas Pancasila sebagai entitas yang mana kita itu kalau membuat landasan hukum apapun itu, dari undang-undang, misalnya peraturan presiden, itu kita harus merujuk kepada Pancasila. Jadi ini sebagai dasar negara. Jadi dari yang pertama sampai yang kelima itu kita harus lihat, kita mau buat peraturan perundang-undangan dalam landasan hukum apapun, dalam kepolisian, itu juga kita harus melihat bahwa ini ada nggak dasarnya dari Pancasila. Makanya harus dikaitkan seperti itu. Jadi apapun itu dasarnya adalah Pancasila. Iya. Seperti dengan kita sekarang ya, kita kan dari berbeda-beda daerah gitu, berbeda-beda suku. Apakah kalian sadar kalau kita disatukan oleh Pancasila? Iya, karena kita karena dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara Barat, dari Sumatera gitu kan, kita memiliki satu kesamaan. Kita sama-sama berpegang teguh pada Pancasila. Kita sama-sama memiliki Tuhan sama dengan sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Kita juga memiliki hak yang sama gitu ya, nggak sih? Betul. Benar. Ya. Setuju Nah, ya. dari itu tadi, itulah kenapa juga dibilang Pancasila itu sebagai identitas bangsa. Makanya tadi ada Pancasila sebagai entitas dan juga sebagai identitas. Makanya kan dari sini kita diskusi, berarti udah jelas bahwa Pancasila juga sebagai identitas. Nah, identitas kita gitu. Ya, dengan perbedaan kita yang dari berbagai daerah, ada yang mungkin dari jenis kelamin kita yang berbeda-beda, warna kulit dan lain sebagainya, kita disatukan oleh Pancasila. Nah, tapi menurut kalian Pancasila itu menurut aku pribadi ya, tidak hanya mengikat pada rakyat Indonesia, tapi juga kan identitas bangsa Indonesia. Di negara-negara lain, apa sih ciri khas Indonesia? Gitu ya kan? Pasti karena kita tuh punya Pancasila itu yang menjadi pembeda kita. Gitu kan? Apalagi dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu gitu. Dengan lambang kita burung Garuda, dengan simbol negara kita burung Garuda gitu. Mungkin kalau misalnya di negara lain dengan keragaman yang sangat banyak gitu, seperti
tidak bisa sedamai kita. Betul. Iya. Betul kan? Kalau menurut kamu Fariza gimana? Ya, menurut aku setuju banget karena Pancasila itu sebagai identitas bangsa, jadi tidak dimiliki oleh bangsa lain, hanya Indonesia saja yang memiliki Pancasila, dan Pancasila ini mengikat keberagaman kita menjadi satu dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi dengan hal ini tentu saja udah jelas ya kalau Pancasila itu udah menjadi jiwa dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Ya, betul ya. Jadi itulah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, gitu ya. Betul sekali. Nah, misalnya kayak contohnya dari kita sekarang ini kan, ada yang dari Lombok, ada yang dari Sulawesi, dari Palembang gitu. Nah, dari bahasa aja kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Coba kita contohkan misalnya ada salah satu bahasa kita pakai dari Sulawesi bahasanya. Gimana coba contohkan? Nah, mau ngomong apa nih aku? Misalnya apa kabarmu gitu. Ada Kaneba. Nah, itu kan misalnya seperti itu. Coba disambung dengan orang Lombok misalnya. Oh, kabarku baik-baik. Lama nebek kumpe kabar. Itu artinya Dari mereka tidak bisa berkomunikasi aja, mereka tidak paham nih satu sama lain kan. Jadi mereka nggak bisa komunikasi. Nah, tapi karena ada bahasa Indonesia ini, nah itu udah jelas bahwa kita merupakan identitas dari Pancasila yang Yes. mengikat kita gitu sebagai Yang mengikat negara. keragaman dan juga persatuan kita Iya. ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang Pancasila ya, ini kan sesuai dengan tema kita, yaitu ada perwujudan klausul pelajaran Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ya. Kita semua tahu kalau kita sekarang sudah memasuki ke abad 21. Banyak sekali ya pengaruh-pengaruh dari luar gitu kan, yang mungkin kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menjaga nilai-nilai Pancasila itu, tidak bisa menjaga nilai-nilai keragaman itu, pastinya akan terjadi yang namanya perpecahan kan. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, menurut kalian sendiri nih ya, bagaimana sih pandangan tentang pendidikan abad ke-21 sekarang? Oke, saya coba jawab ya. Jadi menurut pandangan saya itu tentang pendidikan abad ke-21, jadi seperti yang kita tahu ya, saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini menggaungkan apa sih nilai-nilai karakter kan? Nilai-nilai karakter itu harus sesuai apa? Harus sesuai dengan Pancasila tentunya. Nah, kemudian digaungkan juga pada kurikulum merdeka ini ada yang namanya P5. Nah, P5 ini mewadahi kita, baik itu sebagai pendidik dan juga peserta didik ya, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam cara kita berpikir, berperilaku maupun bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang memang bersatuan atau beridentitas gitu sebagai warga Indonesia yang berpancasila begitu ya. Kemudian selain itu menurut saya sebagai guru juga diterapkannya Pancasila ini pada pendidikan abad 21 itu terlihat dari model-model pembelajaran yang sudah memberikan kebebasan gitu kepada kita untuk berekspresi, untuk menjelaskan berbagai macam pembelajaran dengan metodenya yang beragam. Itu contohnya ada pembelajaran berdiferensiasi, itu kan merangkum latar belakang budaya peserta didik yang beragam, ada pendekatan CRT juga, cultural responsive teaching yang atau pendidikan tanpa budaya, kemudian ada juga pendidikan yang lainnya begitu. Kemudian model-model pembelajaran ini juga mencakup nilai-nilai Pancasila, contohnya itu dalam kegiatan atau dalam sintaks model pembelajarannya itu mereka diajarkan untuk saling bekerja sama, berdiskusi, toleransi, kemudian ada nilai-nilai religius juga yang ditanamkan, kemudian nilai nasionalisme, contohnya itu seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu yang lainnya begitu, sehingga menanamkan rasa semangat atau jiwa nasionalisme kepada diri peserta didik begitu sih. Setuju ya. Untuk dari kalian sendiri ada ingin menambahkan? Jadi oke, saya juga setuju ya sama pendapatnya Kak Farisa barusan. Nah, tapi menurut pendapat saya, pembelajaran abad 21 ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya teknologi. Jadi pembelajaran kita itu di abad 21 pasti selalu mengintegrasikan yang namanya teknologi. Seperti contohnya penggunaan aplikasi-aplikasi. Misalnya Quizizz, Wordwall, dan yang lainnya kan. Nah, kenapa? Karena di pendidikan kita ini, di zaman sekarang ini, pendidikan itu diisi oleh Gen Z, Gen Z, dan juga Gen Alpha. Yang mana Gen Alpha khususnya itu sangat akrab dengan yang namanya teknologi, khususnya teknologi digital. Tapi
selain dari penggunaan teknologi digital itu, kita harus dibarengi juga dengan yang namanya nilai-nilai luhur Pancasila tadi. Jadi sebagai pendidik, sebagai calon pendidik, kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila kita dengan dibarengi oleh integrasi teknologi dalam pembelajarannya, agar peserta didik itu bisa tidak ketinggalan zaman, mengikuti arus perkembangan zaman dengan tetap ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila di diri mereka. Nah, tapi di daerah saya sendiri itu integrasi teknologi masih sangat sedikit, masih sangat minim. Jadi pemerataan pendidikan dengan integrasi teknologi itu masih harus diratakan di seluruh Indonesia. Karena di daerah saya itu masih masih penggunaan buku seperti itu, penggunaan papan tulis, masih sedikit sekali yang menggunakan teknologi digital di situ. Nah, itu harus menjadi fokus utama kita bersama sebagai pendidik dan juga pemerintah sendiri gitu. Oke. Dari penjelasan Vina tadi yang mungkin saya tertarik adalah tadi penggunaan teknologi ya. Benar, penggunaan teknologi itu harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apabila teknologi itu tidak kita tanamkan dengan nilai-nilai Pancasila, akan banyak masuk budaya-budaya asing gitu ya, yang mungkin bisa membuat peserta didik kita jadi kurang paham dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Saya setuju sih. Iya, karena ini juga ya, karena kita berada di abad 21 di mana anak-anak sekarang itu sudah masuk di generasi Gen Z dan Alpha, mereka akan melakukan aktivitasnya itu dengan teknologi, main game dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tidak menciptakan pembelajaran yang bersifat teknologi, mereka tentunya akan menjadi malas belajar dan lain sebagainya. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, saya sependapat dengan teman-teman mengenai abad ke-21 di mana mementingkan teknologi begitu dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi negara maju itu erat kaitannya dengan teknologi. Nah, kita di sini kita masih masuk ke dalam negara berkembang. Jadi saya sependapat dengan teman-teman, teknologi itu sangat penting diperkenalkan dalam dunia pendidikan. Di mana tadi dijelaskan sama saudara kita, Vina, pendidikan itu belum merata di setiap daerah begitu. Nah, perlu kerjasama juga dengan pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Oke, seperti itu ya. Jadi memang itu adalah pandangan kita tentang pendidikan abad ke-21 ya. Nah, bisa kita jelasin gitu kalau misalnya pendidikan abad ke-21 ini sekarang juga gitu ya, kita kan sedang menerapkan yang namanya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan sangat erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri nih, menurut kalian nih teman-teman PPG yang sedang menempuh program profesi untuk menjadi guru yang profesional, apa sih pandangan kalian tentang profil pelajar Pancasila? Ya, baik, saya akan menjawab mengenai profil pelajar Pancasila ya. Nah, asal-usul dari profil pelajar Pancasila itu sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah, sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana para pelajar itu supaya memiliki nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila begitu. Di mana dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berketuhanan yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, terus yang ketiga mandiri dan berpikir kritis. Di mana para pelajar itu dituntut untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, seperti contohnya gotong royong, bekerja sama dengan teman mereka, terus dan juga berpikir kreatif. Jadi para pelajar itu dituntut untuk berpikir kritis dengan menerapkan nilai-nilai yang ada Pancasila. Pada pokoknya menurut saya juga setuju sih dengan Kavit ya, kalau misalnya sekarang itu profil pelajar Pancasila itu sangat digaung-gaungkan untuk peserta didik, agar peserta didik itu memiliki nilai-nilai Pancasila gitu kan, agar tidak tergerus juga oleh zaman gitu ya, karena Pancasila kan sangat erat kaitannya dengan seperti gotong royong gitu kan, berpikir kritis
diri seperti itu ya. Ada yang ingin menambahkan pandangannya? Oke, jadi tadi kan poin-poinnya sudah disebutkan ya oleh Kak Fitri. Nah, di sekolah itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, jadi guru-guru itu melakukan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada peserta didiknya. Itu bisa juga melalui misalnya membuat karya-karya seperti membuat karya poster atau misalnya makanan-makanan. Itu bisa melatih mereka untuk berpikir kritis, kemudian kreatif, mandiri, dan juga gotong royong. Iya benar. Nah, selain itu juga ada acara yang namanya puncak dari P5 itu, ada acara namanya gelar karya. Jadi di situ peserta didik itu ada yang namanya mengadakan senam, mereka bergerak bersama. Setelah itu ada pameran juga, pamerannya itu isinya karya-karya dari peserta didik itu. Bisa jadi poster, makanan yang telah dibuat tadi, itu semuanya dikemas dalam satu acara itu. Jadi semua acara itu bertujuan untuk menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila di dalam diri peserta didik. Oh, berarti yang disebutin Vina ini termasuk dalam perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan, bukan? Iya. Iya, jadi boleh tadi disimpulkan ada kegiatan P5 ya. Lalu ada apa? Apa lagi? Ada gelar karya. Oke, dari teman-teman ada yang menambahkan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan? Selain itu aja mungkin ya. Mungkin ini juga kita kan lagi belajar nih tentang CRT ya. Nah, jadi CRT ini juga sebenarnya adanya CRT ini juga untuk mengenalkan kepada peserta didik, apalagi kalau anak SD sekarang ini mungkin Gen Alpha gitu, di atas 2010. Nah, yang mana itu mungkin mereka pada lupa kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Makanya pemerintah Kemendikbud gitu kan itu mengembangkan lagi namanya model pembelajaran CRT. Nah, jadi biar anak-anak itu ingat lagi lah, misalnya tentang kebudayaan yang ada di Kota Bogor atau ada di Jawa Barat khususnya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Ya, di Sulawesi juga seperti itu. Jadi ada satu wilayah itu namanya Toraja. Di situ sering datang turis-turis untuk melihat keberagaman budaya yang ada di sana. Tapi secara tidak langsung justru turis-turis ini lebih paham tentang keberagaman yang ada di Toraja dibandingkan dengan orang-orang yang dari sana, dari Sulawesi. Aku aja dari Sulawesi Selatan, aku tinggal di Bone, tapi belum begitu mengetahui tentang keberagaman yang ada di Toraja. Jadi keberadaan apa tadi model pembelajaran yang disampaikan oleh Kak Andre tentang CRT itu sangat membantu kita sebagai seorang guru untuk menjelaskan, di samping kita menjelaskan tentang pembelajaran, kita juga mengenalkan bahwa di Indonesia itu sangat banyak keberagaman budaya di Indonesia. Oh iya, saya setuju sih ya. Oke, teman-teman, terakhir ya, Pancasila sebagai entitas dan juga identitas bangsa. Ya, kasih satu atau dua kata untuk mengakhiri diskusi dan juga obrolan kita ini, satu atau dua kata tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dikaitkan dengan peserta didik yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya gitu ya? Ya, bisa dibilang harapannya dan pandangan kalian. Berkarakter. Ku Indonesia Emas. Berwawasan global, Beradab. Oh, aku terakhir aja deh. Oh, ini udah terakhir ya? Terakhir. Oke, aku lebih ke merasa miracle. Miracle itu apa ya? Keajaiban ya. Kenapa tokoh dulu itu keren sekali menciptakan Pancasila ini? Wah, iya benar sekali. Sampai memikirkan sampai ke depan ini ya, sejauh ini bahwa sepertinya ke depannya Pancasila ini sangat benar-benar berarti untuk kita. Karena walaupun dibentuk zaman dulu gitu ya, sampai sekarang itu masih sangat masih sangat relevan gitu ya, krusial ya, dan sangat membentuk identitas kita ya sebagai dan menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Ya baik teman-teman, terima kasih atas obrolan santai kita di siang hari ini. Semoga kita yang berbagi ilmu pada siang hari ini dan juga yang menonton